ya teman-teman. Saya akan full sampai sore. Saya nanti menggantikan Budina nih. Budinarti, jadi tetap semangat ya sama saya dari pagi sampai sore. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang manajemen kualitas. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, siap. Baik-baik. Saya coba cek teman-teman yang sudah, apakah ada kesulitan mengumpulkan tugas pertama. Karena ada beberapa yang ada 1-2 yang bilang ke saya kalau susah mengupload ke si layar. Apakah ada kesulitan? Ada 15, sudah separuh ya. Insya Allah hari ini apa besok saya koreksi. Paling lambat ini saya sampai one day, sebentar. Sampai 6 November ya, besok ya. Besok malam ya. Kalau enggak nanti saya kasih toleransi dia sampai Rabu bisa. Oke. Saya bisa kasih toleransi. Sudah ada separuhnya. Yang sudah Mbak Romatul, Mbak Ika Fitriana, Mbak Sunanti, maaf, Mbak Sunanti, kemudian Mbak Roro. Yang belum, apakah ada kesulitan mengupload? Maaf, Pak, saya sudah itu upload di si layar, Pak. Widya, Pak. Siapa dengan siapa? Widya. Oh, kok belum ada ya? Mbak bisa lihat di share screen saya kan? Benar, Pak. Kalau Pak, Oh, iya, saya Pak. juga sudah, Pak, kok tidak ada ya? Sebentar. Ini Mbak Widya. Pak, Belum saya scroll ke bawah. kalau Ini boleh, belum nih. Bapak, maaf Pak, kalau boleh itu list yang sudah mengerjakan, sudah setor tugas bisa dikasih tahu ke grup biar kalau misalnya Oke, baik. nggak tertera. Iya, terima kasih Pak. Ya, saya catat ya. Terima kasih sudah memberikan saran. Terus terang juga saya sempat hektik, ini juga saya sempat buka ini ya, belum saya koreksi. Satu pun nanti saya kasih toleransi sampai Rabu ya. Nanti saya akan coba menggarapnya semua. Yang sini Mbak Widya belum, pada sudah ya. Kapan uploadnya Mbak? Kemarin, Pak. Kemarin malam. Lupa, Pak. Bentar, saya cek dulu, Pak, di si layar saya, Pak. Siap. Gimana Mbak yang sudah mengumpulkan manajemen operasi? Saya recap ya. Jadi pertama adalah Mbak Romatul Uma. Dua Mbak Eka Fitriana. Kemudian Mbak Sunanti. Ini MO kan betul. Hikmah pada 1 betul. Sunanti. Kemudian Mbak Roro. Pak, saya cek di si layar saya juga nggak ada ya, Pak. Apa saya upload ulang lagi ya, Pak? Aduh. Coba aja diupload ulang. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya.
Jadi usahakan benar-benar ada ya kesen ya, make sure ya. Bisa jadi dia lagi proses kemudian sudah gitu kan, terus akhirnya close komputer, tapi mungkin dia lagi proses atau lagi lemot jaringannya, bisa jadi teman-teman sudah meng-close komputer, dikira sudah padahal lagi proses atau memang jaringannya sistemnya lagi sibuk, bisa jadi. Jadi perlu make sure lagi ya. Perlu di make sure lagi. Memang ini kelemahan dari ini sih, upload dari online itu kadang-kadang masalah ini, sistem atau enggak jaringan sering terjadi. Elvin Lydia Ferdiana. Elvin ini Taiwan apa ini Hong Kong? Taiwan ya? Mbak Sulesti. Yang sudah saya lihat ya di layar saya. Navatia. Ajengnya ada 2 ya? Roro Ajeng sama Ajeng Mesia. Mas Asep sudah ada. Pak Haji Asep. Tuh, sudah ada. Itu Haji ya? Oke, siap. Pak Haji Asep, Masa AA Haji Asep, gitu ya. Lembar terakhir, Mbak Nindi. Ningtyas. Oke, ini sudah saya recap ya, langsung aja ke grup supaya nggak pakai lama. Nanti dicoba lagi aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang sistemnya begitu. Tapi sebenarnya dia udah muncul, kan gitu kan. Jadi lembar keempat itu Mbak Nindi Ningtyas, Asep, Ajeng Mesia, Navatia Nadia, Sulesti. Uut Krisyanti, Elvin Lydia, Mas Nanang, Mbak Gusnul Khotimah, Kasipah, terus Nurul Arfah. Mbak Nurul Arfah. Pak, saya sudah upload, Pak. Udah masuk belum ya, Pak? Saya itu siapa sebutkan namanya, Mbak? Saya, Pak. Mbak Indi, kan enak kan? Oh iya, Pak. Maaf, Ya? Pak. Ya, gitu ya. Banyak sekali, kalau saya privat sama Mbak, nggak apa-apa. Saya, Iya, Pak. saya. Maaf, Pak. Ini 34 orang. Oke, siap. Nggak apa-apa. Kan saya bukan cenayang. Mbak Nurul Arfah udah sip. Mbak Widya. Oh, sudah. Udah masuk nih. Barusan masuk, Mbak. Good. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ika Fitriana, Sunanti, Mbak Roro Ajeng, Kusuma yang sudah ya. Nurul Arfah, Widya. Dia Trisnawati. Oke, nggak ada masalah berarti ya, Mbak Widya ya. Yang teman-teman yang belum, silakan dilihat di grup ya. Di bawahnya adalah Mbak Nurul Arfah. Oke. Sunanti. Nurul. Sip. Oke, beres. Lanjut. Berlangsung lama, kita masuk ke manajemen kualitas. Benar ya, kemarin teman-teman sudah cukup baik membawakan presentasi, menghadirkan presentasi di bab modul ketiga ya, perencanaan lokasi dan tata letak. Sekarang kita masuk ke modul 4, manajemen kualitas. Kita akan masuk langsung saja.
Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai saja kuliah pertama hari ini. Ya, semoga jam kedua, jam ketiga, terutama jam ketiga tetap semangat gitu ya teman-teman ya. Karena saya full, saya semangat, teman-teman juga semangat mendengarkan kan gitu kan. Satunya saling berbicara, satu saling mendengarkan kan gitu saling. Oke, kita bicarakan tentang modul 4, manajemen kualitas. Secara khusus setelah mempelajari modul ini, jadi modul 4 ini, teman-teman diharapkan mampu pertama menjelaskan konsep kualitas dan manajemen kualitas, kemudian menjelaskan alat dan teknik perbaikan kualitas, menjelaskan pengertian manfaat dan jenis standar internasional, keempat menjelaskan konsep total quality management atau TQM. Yang kelima, kemudian teman-teman bisa mengerti pengertian pengendalian kualitas statistik seperti apa, kemudian menjelaskan teknik pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel, kemudian menjelaskan teknik pengendalian kualitas proses statistik untuk data atribut, kemudian menjelaskan pengertian dan cara melakukan analisis kemampuan proses. Nah, pengertian kualitas dalam seharian kita kan kita sering mendengarkan kualitas, ada barang gitu ya. Ono rego nulpo kalau bahasa Jawanya kan, ono rego ono rupo. Nah, itu sama kayak gitu kan. Apa itu kualitas? Dalam seharian kita, kualitas itu merupakan penilaian terhadap apa yang kita dapatkan dan telah dibayarkan. Namun, kita sebagai pelanggan tuh ingin, jadi kita bisa mendapatkan lebih gitu kan apa yang dibayarkan, betul nggak? Kalau perlu kita bisa membayar harga yang tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya luar biasa. Ya, teman-teman biasa shopping gitu kan. Ini baju murah, tapi saya ingin kualitasnya bagus, awet kan gitu kan. Daripada bayar mahal-mahal, mending yang nggak terlalu mahal tapi kualitasnya bagus kan gitu kan. Nah, kita ngomong tentang kualitas, ada spek, ada kualitas, ada harga. Rata-rata kan begitu, ya nggak, semakin kualitasnya bagus, harganya bagus. Beda dong teman-teman membayarkan, membeli mobil, katakanlah ya teman-teman, kalau bagian cowok-cowok kan suka mobil kan, kalau cewek biasanya suka apa, baju, suka rumah gitu kan, kalau cowok rata-rata memang suka mobil atau vacation ya, atau daki alam, misalnya cowok kan sukanya gitu. Nah kalau yang cewek sukanya kita shopping, ya nggak? Shopping buat apa? Kita membayar, membeli barang, kemudian membayarnya. Ya. Kita mencari, ya kan, kita sebagai mungkin pembeli yang smart, ya, apa terlalu smart ya, kita beli barang, pinginnya yang tidak terlalu kualitasnya banyak, kualitasnya sangat bagus. Ibarat kita membeli seharga mobil Kijang, tapi kualitasnya seperti mobil Mercy. Kan pinginnya seperti itu kan, kualitas seperti mobil Eropa, tapi harganya ya harga mobil yang lokalan, yang lebih murah. Nah, itu kan ada spek, ada barang. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat ini sebenarnya kualitas apa sih? Penilaian terhadap apa yang kita dapatkan yang telah dibayarkan. Kalau selama saya pelajari, selama ini di manajemen, ya sampai saya kuliah jauh-jauh sampai ke sini gitu ya, dari S1, S2 di Indonesia, kemudian S3 sama teman-teman di sini, di kota Taichung, di Taiwan ini, negara kita sama, apa sih sebenarnya kualitas. Nah, ini penilaian terhadap apa yang didapatkan dan telah dibayarkan. Jadi ini berhubungan erat dengan, kalau saya lihat ini, sama dengan GPV, Customer Perceived Value, gitu kan. Nilai yang dirasakan pelanggan. Coba teman-teman browsing perceived value, itu memang dari arti katanya memang begitu ya istilahnya. Cuma kalau di Indonesia kan menerjemahkan secara bahasa, ya yang dirasakan pelanggan gitu, perceived value atau nilai yang dirasakan pelanggan. Kita mendapatkan apa yang telah kita bayar. Nah, kualitas merupakan penilaian yang bersifat subjektif dari setiap orang. Itu sebenarnya subjektif sekali. Kayak misalnya enak, ganteng, cantik, itu nggak subjektif nggak?
kita lihat, wah barang itu bagus ya, bagi orang B aja, wah, kan istilahnya gitu kan, B aja kok. Kita lihat, wah itu ya, cantik ya, ganteng ya, wah biasa aja. Berarti apa? Subjektif kan. Nah kualitas juga kayak gitu. Kualitas merupakan karakteristik produk atau layanan yang kita lihat orang tuh penilaiannya itu bisa beda-beda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, bisa diartikan dari bebas dari berbagai penyimpangan atau kerusakan. Nah, tujuannya apa? Kita bisa identifikasi, kita bisa memenuhi expect dari pelanggan, kebutuhan pelanggan, dari demand-nya pelanggan, kan gitu kan. Jadi harus didukung apa? Ada biaya rendah, ada strategi diferensiasi. Ngomong-ngomong, strategi diferensiasi dan biaya rendah ini merupakan keunggulan bersaing. Saya sudah kalau saya SE2-nya saya ambilnya di manajemen strategik. Jadi memang ini sangat mendalami sekali. Saya sangat familiar betul dengan strategi ini, diferensi dan biaya rendah. Atau cost, low cost, dan diferensiasi. Nah, jadi saya sepintas lihat itu sudah saya bisa lihat, oh ini keunggulan bersaing. Teman-teman bisa explore lagi. Jadi kalau manajemen ini penting sekali di dalam kehidupan sehari-hari, kepake pasti gitu loh. Jadi nggak ada ilmu yang sia-sia gitu loh dari ilmu manajemen itu pasti kepake kehidupan sehari-hari. Kita mau manage, kita jadi manajer ya. Kita jadi pengusaha itu pasti kita manage, betul nggak? Kita kalau misalnya manajer ya pasti kita manage karyawan kita gitu ya. Urusan kegiatan manajerial di kantor. Terus bagaimana kalau misalnya saya kan nggak formal, saya bekerjanya sektor non formal lah, misalnya buka usaha gitu kan, pengusaha tetap harus ada manajerialnya, tetap harus ada pengendalian kualitas gitu kan. Menariknya itu, jadi tidak bisa lepas. Nah, kalau yang tadi yang saya pelajari di S2 saya di manajemen strategik, ya dari 3 tahun yang lalu, kemudian sekarang di S3 di sini kepake juga karena saya mengambil untuk kualifikasi exam saya untuk gelar PhD candidate. Ya insya Allah nanti tahun depan saya bisa meraih PhD-nya. Berarti kan sudah resmi. Kalau sudah ada embel-embel PhD kan itu sebenarnya hampir gitu ya. Jadi hampir kandidat untuk PhD. Kalau PhD itu ibaratnya kalau kalian lulus itu SM gelarnya, sarjana manajemen. Nah kalau itu S1, kalau S2 MM, Magister Manajemen. Atau kalau di luar, di Taiwan, MBA ya, Master of Business Administration. Kalau di dalam negeri itu doktor, D-nya besar, kalau D-nya kecil, jadinya dokter ya. D-nya besar, nah, tapi kalau di 3 nanti PhD, Dokter Filosofi. Jadi saya pelajari betul, ini adalah keunggulan bersaing. Jadi istilahnya apa? Pengelolaan kualitas harus dilakukan yang didukung oleh ini adalah keunggulan bersaing. Nah, untuk kita bisa namanya bertahan, hidup survive ya dari persaingan dari kompetitor, kita harus punya keunggulan bersaing dari strategi diferensiasi dan biaya rendah. Nah, jadi pengelolaan kualitas akan membantu perusahaan meningkatkan penjualan, dia increase sales, kemudian kita bisa mengurangi biaya, ya kan. Intinya itu. Nanti juga teman-teman belajar di RO, ya nanti jam ketiga, itu intinya tetap itu, kepake. Pertama apa? Maksimalisasi. Itu artinya apa? Meningkatkan penjualan, apa yang dimaksimalkan penjualan. Terus apa? Minimalisasi, apa yang diminimalkan biaya, cost. Cuma 2 itu aja sebenarnya. Cuma dengan strategi yang beda-beda, ya ada rumusnya dalam topik tersebut. Jadi gitu ya. Nah, terus apa ini? Kita udah ngomong panjang lebar tentang kualitas gitu kan. Ada beberapa pakar, Gooch and Davis, Heiser, and Felgenbaum. Jadi Gooch and Davis 1995 itu definisikan kualitas as suatu kondisi dinamis yang relate banget sama produk, dengan service, dengan people, process, and environment. Jadi kita untuk bisa memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Kemudian dari Heiser and
Gender 2014 ini menyatakan bahwa kualitas itu ciri atau karakteristik produk atau jasa yang terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Gitu ya. Jadi kualitas juga merupakan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang meliputi marketing, perancangan, pemanufakturan, dan perawatan menurut Belgenbaum. Jadi erat kaitannya dengan wide quality control, jadi kontrol kualitas yang luas dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini menurut Belgenbaum 1991. Nah, ini menurut Russell and Taylor ada lagi ini. Jadi macam-macam kan menurut pakar ahli. Sama-sama semuanya tuh punya kesamaan, ya kan? Cuma dia membahasnya dalam topik apa. Kalau teman-teman dalam ahli manajemen pun pendapatnya tidak selalu sama, gitu kan? Tapi punya karakteristik yang hampir sama. Kalau ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di kualitas itu dipandang dari apa? Perspektif mana gitu ya? Mau dari produsen, mau dari konsumen, atau dari segi mana gitu kan? Misalnya produsen, perspektif produsen, berarti apa? Berhubungan tentang apa? Produksi, bagaimana dia bisa produksi barang, kan gitu kan? Ada produksi, jadi ada kualitas kesesuaian. Itu harus sesuai dengan standar biaya tertentu. Sedangkan di konsumen itu kualitasnya dengan pemasaran. Ya, bagaimana dia mau memutuskan keputusan untuk membeli. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang membeli kan berarti tidak membeli langsung kan teman-teman. Ada di sini yang langsung membeli langsung, mungkin ada juga ya, namanya impulse buying. Jadi pernah nggak teman-teman yang tidak terencana datang ke toko, saya pengen ngadem gitu kan, atau lagi gabut ini di kos nih, kemudian ke toko atau supermarket atau ke mall, terus tiba-tiba beli baju gitu, pernah nggak? Nggak direncanakan, jadi tiba-tiba lagi gabut nih, ayo ke mall nih, atau ke supermarket, tiba-tiba pulang-pulang beli itu baju 1-2. Pernah nggak? Aku minta pendapat teman-teman. Sering, Pak. Sering ya? Sering, Pak. Lucu ya padahal ya? Iya. Itu irasional Iya, banget nggak? Teman-teman padahal makhluk yang rasional nggak? Teman-teman kalau memutuskan itu mikirnya lama gitu, pernah nggak? Iya. Tapi ketika ada barang bagus tiba-tiba beli, nggak direncanakan tuh. Padahal harganya nggak murah juga. Pernah nggak? Tiba-tiba aja 3.000 NT ludes. Nggak direncanakan ya? Nah, itu menariknya di situ. Siapa yang pernah, Mbak? Siapa ini? Kenapa? Ya? Mbak siapa? Oh, Mbak Wina. Kenapa bisa begitu, Mbak? Nah, kadang jalan-jalan keluar cuma bosan kayak gitu, penat kayak gitu, lihat-lihat, nggak taunya ada yang tertarik, ya udah beli aja. Atau ke mana dulu. Awalnya sih nggak ada niatan diskon gitu, tapi lihat terus kadang karena diskon juga gitu. Betul. Siap, baik. Arifidin menjawab pernah nih. Kalau cara rata-rata saya begitu ya. Cowok juga bisa, tapi kebanyakan menurut riset ini itu kaum hawa. Ya. Oh, Lesti sudah upload, sudah ada. Mbak Celesti sudah ada tadi ya. Sulesti yang sudah melakukan tugas ilmu tadi salah satunya Sulesti dan Kasipa ada kok yang sudah mengumpulkan tugas ilmu, ada nama Kasipa kok, dilihat, monggo dilihat di grup ya, ada tuh Mbak Kasipa sama Lesti sudah mengumpulkan, Mbak, tenang aja. Teman-teman yang belum
Saya tunggu sampai Rabu ya. Saya kasih toleransi. Oke, terima kasih. Yang udah Mbak Wina, Mbak Ifma. Saya yakin ada teman-teman yang lain pasti juga pernah, ya enggak? Pasti itu di mana-mana juga pasti ada terjadi. BTW ini kamera saya nyala apa mati ya? Saya ada nomornya Pak Zoom kok, di HP saya nggak ada. Kenapa? Nggak ada videonya Pak Oh, Zoom nggak ada. kalau di HP. Nggak apa-apa, berarti memang menyesuaikan dengan jaringan. Nggak ada, oke. Oke, jadi memang ini ya, kualitas desain sangat mempengaruhi. Jadi itu namanya impulse buying. Kalau teman-teman yang ingin meneliti atau membuat tentang karya ilmiah berhubungan dengan impulse buying, itu bisa konsultasi ke saya, karena saat ini saya sedang membuat disertasi proposal, ibaratnya kayak kalian itu karir lah, ibaratnya kayak skripsi gitu ya. Saya sedang membuat itu baru awal-awal sih, baru tentang framework, tentang ya diskusi di awal-awal. Jadi topiknya tentang keputusan membeli yang tidak terencana, intinya kayak gitu kan. Keputusan membeli yang tiba-tiba mendadak, itu immediate gitu kan. Nah, itu sedang saya pelajari. Itu menarik sekali, karena konsumen ini apa? Berhubungan sama psikologi manusia, benar nggak? Tiba-tiba kita nggak ada keinginan loh. Tiba-tiba aja yuk ke mall yuk, teman-teman ngajakin gitu kan. Ya udah nemenin. Tiba-tiba ada ini nih barang diskon nih, nah, atau nggak diskon lah, misal harga normal, tapi kok lucu ya, wah ini limited edition sampai tanggal sekian. Nah, kalian beli nggak? Nah, itu namanya mall itu, pengusaha retail itu tahu betul cara apa namanya, memainkan psikologi manusia sebagai buyer. Jadi dia kasih embel-embel apa? Buy one, get one free. Instead of daripada diskon 50%. Kalau dulu tuh diskon 50%, tapi sekarang sudah kurang kekinian, kurang efek gitu kan. Sekarang buy one get one free. Sebetulnya itu sama, teman-teman. Buy one get one free sama diskon 50% apa bedanya? Cuma dari skala dari sisi ya kan, dari sisi psikologi itu kena gitu loh, buy one get one. Saya beli satu dapat satu. Untung dong saya beli. Ya memang begitu sistemnya. Diskon 50% kan gitu kan, pengaruh. Terus apa lagi? Diskon ini hanya sampai sekian. Padahal tuh nanti juga bisa diperpanjang juga, ya enggak? Ini diskonnya, stoknya mau habis. Ya mau habis di toko, padahal di gudang masih banyak tuh. Kan gitu kan sebenarnya. Cuma itu memainkannya harus itu ada seninya gitu loh. Jadi mengapa orang bisa langsung tiba-tiba membeli impulse buying, atau karena embel-embel dari time pressure, buy one get one free, atau yang hanya sampai diskon hanya sampai sekian, atau promosi hanya sampai sekian, itu pengaruh banget ya. Jadi itulah yang melihat kita dari segi pemasaran itu sangat penting sebagai konsumen, sebagai pengusaha retail ya. Kita lihat bagaimana, terlepas dari itu kan tentu aja ada kualitas, betul ya. Masa sih barang yang nggak berkualitas dijual gitu kan. Ya semurah apapun kita juga nggak mau beli ya kan. Jadi kita harus lihat karakteristik, kualitas, terus harga. Lagi-lagi kan harga. Ada apa, konsumen yang sensitif terhadap harga, ada yang enggak. Iya enggak? Ada yang sensitif kan? Naik 500 dia berpaling, ada loh. Nah, menariknya ini riset. Kalau teman-teman sensitif enggak? Misal harga di saya suka belanja tuh di Uniqlo lah. Jadi medium gitu ya, enggak terlalu mahal juga ya enggak? Teman-teman di mana? Saya di Uniqlo atau di Zara juga, seringnya di Uniqlo saya. Nah, terpengaruh nggak misalnya ini naik dikit, apa ini turun dikit, teman-teman langsung beli? Ada beberapa Pengaruh. yang sensitif, pengaruh. 500 NT gitu, wah mumpung nih lebih murah 500 NT nih, terus beli. Kadang-kadang gitu ya. Itu berarti teman-teman sensitif terhadap harga. Kalau misalnya tidak sensitif, naik 500 atau berapapun,
oh berarti dia paham, oh udah naik ya, ya nggak apa-apa lah, saya loyal terhadap produk itu kok saya beli. Nah itu yang nggak sensitif. Fakta membuktikan kalau riset yang baru-barusan aja gitu ya, membuktikan bahwa middle up, kalangan menengah atas, atau bahkan kalangan atas, kita bilang langsung upper class ya, langsung kalangan atas itu tidak sensitif terhadap harga. Buktinya apa? Dia bisa beli barang-barang yang branded. Itu kalau secara logika harga, apakah masuk harga murah, biaya murah, harga rendah, nggak masuk semuanya, betul nggak? Mana ada kita sebutlah, let's say lah Dior gitu ya, Hermes, nggak masuk kalau misalnya dari ini menang di harga, nggak masuk gitu kan. Orang lihat apa? Mengapa kok harga selangit gitu, tas-tas yang mewah, orang beli. Kalau soal harga, ini nggak masuk, ya nggak. Kalau misalnya ini harga murah juga, ya nggak murah itu orang bilangnya. Tapi apa? Kualitas. Terus ada brand, ada faktor lain apa? Brand, ya kan? Brand loyalty, ada nama besar brandnya. Ada, paling nggak ya itu dulu. Brand awareness dulu terhadap brand itu yang nggak. Baru kualitas, saya yakin kualitasnya bagus. Ya, yakin sekali. Beda dengan KW-nya kan. Makanya itu. Terus yang dibeli apa? Yang tas-tas branded. Selain brand kualitas, itu yang dibeli adalah prestige-nya. Itu ada faktor. Ada faktor-faktor, betul nggak? Ada faktor-faktor yang tidak nampak di situ. Selain ini kan brandnya bagus, brandnya terkenal. Teman-teman beli brand itu, sebenarnya adalah prestige. Dan riset juga, bukan saya yang pendapat saya pribadi, enggak. Saya membaca riset bahwa orang-orang Asia itu, khususnya di Southeast Asia, itu masih concern terhadap masalah prestige. Boleh percaya, boleh enggak. Terhadap apa? Gengsi. Orang beli adalah apa? Gengsi. Pay for gengsi. Nah, teman-teman yang suka consumer behavior ini menarik ini. Jadi kita mungkin bisa collab bareng ya tentang hubungan brand, quality, brand awareness, loyalty, sama prestige. Itu ada kaitannya ya. Oke. Nah, terus ada apa? Kualitas kesesuaian dengan kualitas desain dari produsen dan konsumen itu artinya nyambung ke arah fitness for consumer use, jadi kecocokan dari consumer. Nyampainya ke arah situ, betul nggak? Jadi ada suatu titik temu gitu ya antara produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya adalah apa? Dari kualitas produk layanan dapat mengurangi beberapa hal ya. Ada konsep-konsepnya ya, teman-teman punya mendengar mungkin TQM, Total Quality Management, Just in Time, SPC, SQC, TPM. Kalau yang terkenal di sini adalah JIT, Just in Time, itu dari Jepang. Bagaimana dia bisa mengirimkan stoknya, barangnya itu tepat waktu. Karena kondisi geografi di Jepang itu memungkinkan gitu ya. Kalau di Indonesia, wah ini susah sekali sih. Indonesia negara yang besar ya, pulau-pulau gini, gimana dia bisa mengirimkan tepat waktu. Dan ini tidak ada inventory. Zero inventory loh hebatnya di Jepang itu. Teman-teman belajar kemarin ya tentang manajemen persediaan ya. Kalau dia mengumpulkan barang di inventory, itu juga ada biayanya, inventory cost, yang kemarin tugas teman-teman gitu ya. Tapi kalau keseringan pesen, itu juga namanya apa? Order, biaya pesan. Ya, setup gitu ya, setup cost ya, kemarin udah belajar ya. Jadi di Jepang itu pintar, jadi dia zero inventory, kemudian dia pesan sekali order itu just in time gitu teman-teman. Jadi nggak ada biaya untuk inventory cost. Tapi susah kalau dipraktekkan di Indonesia, gimana kirim ke misalnya dari Jakarta Aceh atau dari Surabaya ke Papua katakanlah gitu kan, dengan zero inventory itu susah sekali gitu ya. Itu berlaku mungkin di Jepang yang
didukung oleh kondisi geografisnya gitu ya. Jadi memungkinkan dari Tokyo atau Hokkaido atau kemana gitu ya, dia nggak terlalu sejauh dari Indonesia gitu ya, dari pulau-pulaunya. Kemudian ada control chart dengan batas atas dan batas bawah, itu kualitas yang dapat diterima untuk audit kualitas. Kemudian ini ada tabel dari masing-masing dimensi kualitas. Soal ini kepotong dikit, tiba-tiba bisa kepotong ya. Nah ini dia. Nah, lumayan ya kelihatannya. Dimensi pendorong itu ada di perusahaan manufaktur, ada jasa. Ini berbeda ya. Di manufaktur itu tergantung dari visioner. Ini sama. Oh sama nih, sama. Kemudian di sini bedanya di sistem organisasi SDM ada kalian berinteraksi tugas ini interpersonal. Nah, pelatihan dan pendidikan di sini berbeda. Kalau perusahaan manufaktur dia kan produce barang ya kan. Jadi dia hard topic. Kalau jasa adalah soft topic. Soft skill, apa dimaksud dengan soft ini ya? Soft skill, jadi kalian berkomunikasi, kemudian kerjasama tim itu perlu soft skill. Kemudian dan karyawan dengan infrastruktur sebagai sumber yang dibutuhkan dan bantuan teknik peningkatan otonomi dan tanggung jawab yang menekankan pada shop floor worker. Nah, perusahaan jasa itu penyediaan kekuasaan informasi pengetahuan. Ketika karyawan kita ada brainstorming di perusahaan manufaktur, kemudian di perusahaan jasa ada tim perbaikan kualitas brainstorming. Jadi dia menekankan pada keterlibatan organisasi. Atau bahasa Inggrisnya employee involvement. Semakin tinggi involvement, keterlibatan, maka kinerjanya semakin baik. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya di modul. Ini ada. Intinya ini sama ya di sini ambience. Continuous improvement sama. Continuous improvement itu perbaikan secara terus-menerus. Lagi-lagi itu adaptasi dari Jepang. Namanya strategi Kanban gitu bacanya. Kalau teman-teman pernah membaca buku tentang GIT Jepang itu ya, atau sistemnya Toyota itu bagus banget ya. Jadi dari Jepang bisa ciptakan metode yang bagus terus ditiru oleh semua produsen di internasional ya. Kemudian manajemen kualitas seringkali disebut sebagai the problem solving, sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan metodologi dalam problem solving tersebut. Kita bisa untuk mengadakan perbaikan. Nah, ada berbagai teknik perbaikan kualitas. Pertama adalah diagram Pareto, histogram. Kemudian kita pakai lembar pengecekan, ada check sheet, analisis matrik, diagram sebab akibat, diagram penyebaran, atau scatter diagram, diagram alur, ada juga rancak, diagram Greer, time series, dan lain-lain. Ada berbagai teknik perbaikan kualitas. Jadi nanti akan dibahas satu persatu detail, tapi untuk teman-teman tidak, misalnya tidak tahu tentang detailnya itu tidak apa-apa. Jadi kalau di manajemen operasi itu kulit luarnya aja gitu ya, don't worry. Nah kalau di RO itu lebih mendalam, dibahas itu. Jadi misalnya ini apa sih? It's okay gitu kan, hanya untuk kulit luar. Kalau yang di RO teman-teman harus tahu tentang bagaimana step-stepnya itu kan dibahas. Bagaimana tentang persediaan itu ada kemarin kita bahas ya, manajemen persediaan itu nanti di RO akan dibahas bagaimana not best corner, bagaimana dia meminimalkan biaya kirim, biaya transportasi itu dibahas ya. Jadi MO ini kulit luarnya, introduce, perkenalan, nah RO ini teknisnya gitu ya, berkaitan. Jadi diagram Pareto ini diperkenalkan oleh seorang ahli, yaitu namanya Alfredo Pareto. Jadi semua nama diagram ini diambil dari namanya. Kalau teman-teman nanti jadi ilmuwan gitu ya, orang ahli di bidang manajemen katakanlah, nanti diambil namanya, diagram sesuai dari nama teman-teman. Menarik kan? Jadi diabadikan.
Misalnya diagram apa yang diagram ketua kelas, diagram RVT, ya keren nggak? Keren, Pak. Diagram Husnul, bisa jadi oh teman-teman nanti besok jadi seorang ahli, ya nggak menciptakan sesuatu yang terus dipatenkan, ya nggak terkenal, wah, terus diabadikan pakai nama teman-teman. Nah, jenenge Alfredo Pareto, nah kebanyakan di luar negeri itu diambil dari nama belakang. Teori Einstein. Kenapa nggak teori Albert? Kan Albert Einstein. Nah, kan diambil dari apa? Dari nama belakang. Hukum gravitasi. Ya. Intermezzo sejenak. Hukum gravitasi yang menciptakan siapa? Albert Einstein. Dulu. Kan. Albert Einstein itu relativitas, Mbak. Oh, salah. Bukan, ya salah. Albert Einstein itu menciptakan teoritas relativitas. Hawking ya, EMC Pak. kuadrat. Kalau gravitasi, ini Newton. duduk-duduk di Isaac Newton. Isaac Newton. Wah, bagus sekali tuh. Isaac Newton, siapa itu yang bisa tahu? Yang menjawab tuh siapa tuh? Keren banget tuh. Harvey, Pak. Harvey? Enggak, tadi cewek kok. Cowok kok ada lagi? Bang Asep, Pak. Oh, wah, luar biasa nih. Kang Asep sama Mbak Ikma ini. Luar biasa, pengetahuannya luas sekali ya. Ada sayangan tuh Mbak Ikma Arviti. Mas Asep, ini aktif ini. Saya perhatikan cukup aktif seperti Mbak Ikma Arviti dan teman-teman ya. Jadi betul, Sir Isaac Newton. Luar biasa kan. Sampai dikasih nama SIR, Sir gitu kan. Kalau kita Sir gitu ya. Tapi sebenarnya Sir itu gelar kehormatan Inggris. Seperti siapa pelatih yang legendaris MU itu? Ferguson. Alex Ferguson itu dikasih nama Sir. SIR, Sir gitu ya. Sir Alex Ferguson. Itu gelar kehormatan karena dia berjasa. Sama seperti kayak Sir Isaac Newton gitu kan. Itu namanya Sir Isaac Newton, tapi kan dinamakan hukum Newton. Enggak hukum Isaac. Enggak, beda. Karena nama belakangnya dipakai. Jadi usahakan teman-teman kalau nama belakangnya bagus itu dipakai itu kan senang gitu kan. Sir Isaac Newton. Jadi hukum apa? Hukum Newton. Gravitasi. Jadi dia secara nggak sengaja betul. Dia duduk di pohon, kejatuhan apel. Kok bisa jatuh ya? Diteliti. Namanya ahli itu gitu. Penemu orang berpikir itu sesuatu ada aksi, pasti ada penyebabnya. Ada aksi, ada reaksi kan. Ada nggak ada asap kalau nggak ada api. Seperti kayak gitu kan. Ini kok bisa jatuh ya? Diteliti, luar biasa nggak? Ketemulah hukum gravitasi. Karena apa? Keingintahuan yang luar biasa. Ya teman-teman sebagai di sini bergabung di UT kan juga komunitas akademik, ya nggak? Belajar S1 juga diharapkan nanti bisa seperti itu gitu loh. Ya mungkin nggak sehebat Newton lah, gitu ya. Tapi kan punya keingintahuan gitu ya, Mbak Mas Alset dan teman-teman punya keingintahuan yang besar. Dipelajari, siapa tahu nanti bisa menemukan sesuatu yang baru. Dari apel gitu kan. Akhirnya, oh ini kok bisa jatuh, ditemukan hukum gravitasi. Terus ada lagi yang menarik ini. Batu 1 kilo, batu yang nggak sampai 1 kilo ya, batu besar, sama besi, ya nggak begitu besar juga, batu sedang gitu ya, sekepal tangan, sama besi, dijatuhkan, itu nyampe duluan mana? Dari ketinggian yang sama. Batu sama apa? Batu yang kalian genggam itu ya, dengan besi, atau barbel gitu ya. Coba teman-teman jatuhkan dengan ketinggian sama, kira-kira yang nyampe duluan yang mana? Besi kayaknya. Batu, Pak. Yakin? Ya, rapatan partikelnya lebih besar, Pak. Oh ya?
teman-teman ada yang punya pandangan? Kita intermezzo sejenak ya. Kita nanti masuk ke kenalan dengan bentar itu dan selain Mas Asep jawab besi karena lebih berat partikelnya, lebih banyak. Kalau Mbak Hikmah jawab apa? Lebih rapat, Pak. Besi juga. Satu, Pak. Besi. Besi. Apalagi yang jawab besi? Batu, Pak. Batu. Oke, good. Apalagi? Siapa lagi? Ada yang jawab lagi batu? Batu, karena lebih kecil, lebih gesit. Ada yang jawab batu? Oke. Oke, baiklah. Untuk mempercepat, saya kasih bocorannya. Jawabannya apa, teman-teman? A, batu. Batu. B, besi. Batu. C, sama. Bersamaan. Ada persamaannya, Pak. Tergantung. Sama. Tergantung size-nya, Iya. Pak. Situasi. Loh, Kalau sama kok. jawabannya Mana? Batu 1 kilo, besi 1 kilo. Mhm. Saya samakan ya beratnya ya. Kilo, batu 1 kilo. Oke, Berarti kalau enggak berapa? batu 1 kilo, besi 3 kilo, atau batu 3 kilo, besi 1 kilo. Nah, pokoknya itulah dijatuhkan. Oh, beratnya nggak sama gitu, Pak. Beratnya nggak sama. Beratan besi. Misal beratan besi biasanya apa kayak barbel gitu kan ukurannya kecil ya, Pak. Meskipun beratnya lebih banyak. Terus Barbel kalau lah. batu tuh biasanya kalau lebih banyak jadi lebih gede. Jadi biasanya kalau sama-sama beratnya besi dulu, Pak. Mungkin. Masa jenis besi kayaknya lebih besar, Pak. Oke. Sekarang dibalik, batunya lebih gede. Batunya gede, besinya setengah kilo. Batunya batu besar, dijatuhkan lagi. Sampai yang mana tuh? Tuh sekarang dibalik. Oke, sekarang besi, yang tadi kan besinya lebih berat, barbel kan. Sekarang besinya Ya. kecil, batunya gede, dijatuhkan dari ketinggian yang Besi sama. dulu, Pak. Besi dulu, repot ngangkatnya Besi Pak, lagi? kalau batu. Oh, besi lagi? Soalnya batunya repot ngangkatnya, Pak, kalau lebih berat. Kenapa? Soalnya kalau batunya lebih gede, susah ngangkatnya, Pak. Jadi besi duluan. Oh gitu ya. Ibaratnya ini dijatuhkan, Mbak, dari atas. Jadi bukan persoalan yang angkatnya. Sudah di atas, digelindingkan gitu kan, dijatuhkan, didorong, pokoknya bersamaan gitu. Dari ketinggian yang sama. Ya, nyampe-nya itu besi atau batu. Batunya lebih berat sekarang. Besi. Oke, jawabannya besi ya berarti ya, kesimpulannya ya. Aku satu batu, Pak. Batu. Jawabannya adalah sama. Oh iya, itu kan kalau ruang hampa ya, Pak. Kalau ruang hampa besi lah. Bukan ruang hampa. Teman-teman bisa mengadakan eksperimen atau lihat di YouTube. Nah, kalau ruang hampa itu kapas, Mas. Kapas dengan besi itu kalau misalnya nggak ruang hampa, pasti jatuhan besi. Karena apa? Kapas itu melayang-layang, itu enggak? Nah, kalau dalam ruang hampa, besi sama kapas itu jatuhnya sama. Duh, di luar Nurul ya, di luar Naral ya. Nurul tolong keluar biar Betul, Pak. Kapas dan besi ini pelajaran apa sih? Kok sains apa? Intermezzonya sains kok. Saya suka. Sebetulnya saya juga sains dulu, Mbak.
Coba banding setir aja, jadinya gini. Tuh, masih belum. Kalau tadi saya mintakan batu dan besi kan masih mending kan, oh batu besi. Kapas loh. Jadi dalam gravitasi itu namanya teori dari Newton ini luar biasa karena punya percepatan yang sama, betul. Uut Krisdayanti, sorry, saya bacanya Krisdayanti terus ya. Mbak Uut Krisdayanti, Anda berbakat jadi penemu berikutnya. Kita doakan saja ya. Mas Asep juga bisa di social science, Mas, tenang aja. Mungkin enggak, saya juga mungkin dulu kurang berhasil di science, mungkin kita bisa berhasil di social science. Amin kan teman-teman, amin. Gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat intermezzonya. Kita lanjut. Amin, Ada di Pak. sini nggak percaya, nanti search di YouTube ya. Nanti saya carikan YouTube. Teman-teman bisa nyoba habis ini, coba deh handphone kalian, jangan handphone ya, eman-eman ya. Termos dengan batu kecil ya. Nggak usah tinggi-tinggi karena nanti akan berisik kalau jatuh. Coba deh. Saya semula nggak percaya. Jangan termos, Pak, nanti rusak. Iya, terserah. Nanti dicek ke saya ya. Kalau misalnya jatuhnya nggak sama, nanti bisa komplain ke saya, Pak, nggak sama, Pak, gitu ya. Nanti saya tunggu kalian habis ini kan masih ada jeda kan. Jeda nanti saya lagi gitu. Jadi supaya intermezzo, teman-teman coba ya. Oke? Tapi jangan lupa kapas, karena kapas itu kita dalam ruang hampa udara. Jadi pasti melayang-layang kalau kapas. Kapas yang atau selai bulu, maksudnya kapas ini apa, bulu itu kan, sorry. Kapas itu juga pasti akan melayang, apalagi ada angin ya. Itu contohnya dalam hampa udara. Tapi karena kita nggak ada, kita percobaannya benda yang beratnya beda. Oke. Nanti coba ya. Oke, kita lanjut dulu. Makasih. Kita jadi intermezzo science ini ya. Waduh, luar biasa. Saya sebenarnya suka sains loh. Saya dulu pernah ikut kimia, olimpiade kimia gitu ya. Jadi mewakili, yang memang nggak menang sih, tapi ya lumayan ada pengalaman gitu kan. Ditunjuk sih. Sebenarnya saya suka fisika, tapi kok saya sebenarnya suka fisika. Ada bakat di situ, bahkan guru saya menunjuk satu itu juara paralel umum dan saya itu nggak juara paralel umum, teman-teman. Saya cuma ranking 5 besar aja gitu kan. 10 besar nyampe lah. Ya dibandingkan dengan ranking juara 1 paralel waktu SMU kan jauh. Cuma dari segi fisika saya nggak kalah gitu kan. Jadi mesti ada yang bisa, satu yang masih yang pinter itu. Namanya teman saya Mas Uus, sekarang jadi dosen di UI. Dia pinter banget fisikanya ya, S3-nya di PhD di Malaysia. Jadi dia pinter banget, dan nomor 2-nya tunjuk mesti saya. Gimana Mas bilang bisa nggak, mesti kayak gitu. Jadi itu intermezzo. Jadi teman-teman tuh punya bakat. Meskipun teman-teman di selesai science management, tapi saya yakin teman-teman ada bakat juga di science. Nah, itu perlu dikembangkan. Diagram Newton ya, M sama dengan A kuadrat. F sama dengan M kali A, kalau aktivitas E MC kuadrat. Nah, begitu juga dengan Alfredo Pareto. Namanya Alfredo Pareto. Saya tahunya cuma diagram Pareto, gitu teman-teman. Tapi di sini dijelaskan Alfredo Pareto. Keren juga sih. Sebenarnya kalau diambil diagram Alfred gitu, sebenarnya bagus nggak teman-teman? Masih bagus kan? Kalau saya diagram, jadi kalau saya menemukan bukan diagram Gumilang ya, diagram Widiatmo mungkin jatuhnya kalau saya menemukan sesuatu. Nah intinya apa? Pareto tuh yang saya tahu dari perbandingannya itu 80-20. Kalau yang paling terkenal itu teman-teman bisa search di internet 80-20. Jadi dari 80 keberhasilan itu ada 20% kontribusi dari 20 usaha. Gitu ya teman-teman. Dari 80 usaha effort itu ada 20% kesuksesan. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman belum mencoba sampai 80, nggak akan bisa mendapatkan kesuksesan yang dari 20%.
Gitu. Kadang-kadang 80 usaha ada 20% keberhasilan. Dari 100. Jadi diagram Pareto itu 80-20. Nah, tapi kalau di sini tuh dipakai di perbaikan kualitas ya. Jadi dia klasifikasikan data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ini juga dapat identifikasi masalah paling penting yang memengaruhi usaha perbaikan kualitas dan memberikan petunjuk dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah. Menurut Mitra 1993 dan Besterfield 98 ada proses penyusunan diagram Pareto. Jadi pertama adalah menentukan metode atau arti dari klasifikasi data. Misalnya ada base to problem gitu ya, penyebabnya apa, terus ketidaksesuaiannya apa dan sebagainya. Nah, menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik. Misalnya ada rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Kemudian rangkum, data tersebut dirangkum berdasarkan rankingisasi gitu ya. Terkecil hingga terbesar, terbesar hingga terkecil. Kemudian hitung frekuensi kumulatifnya atau persentase kumulatif yang digunakan. Seperti teman-teman, IP semester teman-teman 1 dan 2, 3 tentu berbeda-beda. Makanya ada istilahnya IPK, bukan IP. IK-nya apa sih? Kumulatif, dikumulasikan, gitu ya. Diulangi dari awal, teman-teman sudah tahu cara menghitung IP. Itu adalah bobot teman-teman. A itu nilainya 4, B 3, tinggal dikalikan aja dengan jumlah SKS dibagi total jumlah SKS yang kalian ambil. Nah, itu cara mendapatkan IP, menghitung indeks prestasi. Tapi kalau di sini adalah kumulatif, itu dikumulatifkan teman-teman dari semester 1, 2. Nah, karena semester IP semester 1, 2 bagus, kemudian 3-nya turun, nah kumulatifnya akan jadi rendah gitu kan, dipengaruhi oleh yang rendah tersebut. Nah, pentingnya menjaga konsistensi teman-teman gitu ya. Sama seperti frekuensi kumulatif ini ya kan diakumulasikan. Kemudian terakhir menggambar diagram batang. Jadi mengidentifikasi beberapa hal yang penting. Nah, jadi kan ada kayak gini, ada frekuensi yang vertikal ini jumlah frekuensi, yang ini adalah jenis kesalahan berbeda-beda, ada A, B, C, D, F. Kemudian histogram ini menjelaskan variasi proses, tetapi belum mengurutkan ranking dari variasi terbesar sampai dengan yang terkecil. Histogram ini juga menunjukkan kemampuan proses. Nah, menurut Mitra 1993, langkah penyusunan histogram itu sebagai berikut. Pertama, kita tentukan batas-batas observasi, misalnya perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. Jadi ada gap gitu ya. Kemudian memilih kelas, sel-sel, menentukan lebar kelas tersebut. Biasanya semua kelas mempunyai lebar yang sama. Lebar kelas ditentukan dengan membagi range dengan banyaknya kelas, kemudian menentukan batas kelas, tentukan banyaknya observasi pada masing-masing kelas, dan yakinkan bahwa kelas tersebut tidak tumpang tindih. Kemudian kita gambar frekuensi histogram dan nyusun diagram batangnya seperti ini. Ada frekuensi yang vertikal, horizontal ini garis tengah lubang, dan ini adalah toleransi, dan ini kemampuan. Toleransi berarti dia ada kasih toleransi kayak teman-teman, deadline-nya sekian. Nah, ada toleransi. Paling lambat ya 3 hari 4 hari molor nggak apa-apa. Jadi selalu ada kayak gitu toleransi gitu kan, asal tidak melebihi dari ininya, deadline-nya. Di sini kemampuan. Kemudian lembar pengecekan check sheet, sama seperti saya momen-momen pemilu gitu, tahu nggak, yang dihitung coblosan terus dihitung sama 1, 2 diagram batang seperti itu kan, sama seperti ini. Nah, pas bedanya pas 5 itu kan coret namanya dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, lembar diagonal. Nah, 5-nya adalah diagonal. Nah, di sini enggak, di sini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia pindah 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sama seperti kita menghitung suara di pemilu gitu ya, yang itu bareng-bareng di TPS.
Ini adalah lembar pengecekan check sheet. Menjamin bahwa data dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh karyawan operasional untuk diadakan pengendalian proses dan kita lihat penyelesaian masalahnya. Kesalahannya ini banyak nih, tipenya bervariasi. Misalnya di sekolah atau di kampus ya. Ini kan saya lihat ini kan tipe-tipenya seperti itu kan. Cara mengajar, ada pelayanan administrasi. Kesalahannya itu apa gitu ya. Ya kan tentu saja tidak luput dari kesalahan gitu kan. Jadi pelayanan administrasi juga kayak gitu. Kadang-kadang kita mengurus surat cuti misalnya, atau ini nih kuliah kampus bayar. Nah, tiba-tiba namanya kita tidak di-input. Nah, itu kan bisa jadi kan dicatat di sini berapa kali nih. Pelayanan perpustakaan gimana? Bagus nggak gitu kan? Atau tidak kinerjanya, ramah atau enggak, cepat apa enggak gitu kan. Buku teks kuno ada juga. Kemudian tidak ada dukungan. Ini juga bisa dilihat di sini kan. Nah, ini jumlah kesalahan dalam satu semester. Di total seperti itu. Mana yang terbanyak dan itu perlu dikoreksi. Kemudian analisis metrik membandingkan beberapa kelompok kategori seperti operator, karyawan penjualan, supplier, dan seterusnya. Nah, analisis metrik ini sering disebut dengan diagram Pareto 2 dimensi. Jenis kesalahannya misalnya 1 A, B, C, D, E. Kayak gitu kan. Oh, di sini ternyata salahnya di sini lebih banyak. Dua di sini. Kemudian di total 1, 2, 1, 4 sampai jenis kesalahan 15 total ya. Totalnya 80. Nah, kita lihat di sini. Berarti yang paling fatal di sini adalah di E. Petugas penyiapan pajak ini melakukan banyak sekali kesalahan di E36. Kemudian disusul oleh B. Nah, di sini yang paling bagus kinerjanya berarti yang D gitu kan. Maksimal, minimalkan kesalahan. Jadi memang kita memang tidak luput dari kesalahan gitu kan. Jadi yang dilakukan apa teman-teman? Berusaha meminimalkan, karena kesalahan yang zero mistake itu sangat-sangat susah gitu kan. Ya enggak? Kita sebagai manusia juga sebenarnya enggak luput dari kesalahan gitu kan. Pasti kan ada kesalahan yang dibikin. Baik itu disengaja apa enggak gitu ya. Yang enggak disengaja aja ada gitu, apalagi yang disengaja gitu kan. Nah, itu selalu usahakan untuk minimalisasi. Jadi kita improve gitu kan. Continuous improvement. Jadi kita usahakan 3, terus besoknya berkurang gitu ya. Ya, jadi ini untuk membandingkan beberapa kelompok pakai analisis matrik. Kemudian diagram sebab akibat. Ya, ini cukup terkenal teman-teman. Oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Tahu sendiri dari Ishikawa, dari orang mana? Jepang. Dari orang Jepang. Nah, ini disebut juga diagram Ishikawa. Dari nama belakangnya, dia orang Jepang sekaligus. Jadi pakai aturan Eropa, yang dimana yang diambil adalah nama belakangnya. Diagram sebab akibat itu disebut juga diagram Ishikawa. Jadi, menggambarkan garis dan simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram tersebut memang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Dari akibat tersebut dicari beberapa kemungkinan penyebabnya. Ada keterlambatan. Nah, ini kesalahan. Penyebabnya apa nih? Jadi ada kasus misalnya keterlambatan penerbangan. Caranya adalah begini. Gambar garis horizontal yang tebal ini ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya masalah yang perlu kita identifikasi. Ini akibat apa sebab ini? Keterlambatan penerbangan ini akibat atau kan diagram sebab akibat. Saya mau tanya dulu, dari diagram ini yang teman-teman tangkap, ini keterlambatan penerbangan atau garis horizontal ini merupakan sebab atau akibat? Ya. Ramai sekali di sana, Mbak Wina.
Ya Pak. Sebab, Sebab atau akibat keterlambatan penerbangan. mungkin disebabkan contohnya kayak ada cuaca buruk kayak gitu Pak. Sebab atau akibat, Mbak? Sebab Sebab. Oke, good. Oke, ada yang beda pendapat? Akibat, Pak. Sebab atau Mbak siapa? Suaranya kecil ya? Uut Krisyanti, vertikal. Sebabnya akibat. Sebab. Horizon adalah akibat, vertikal adalah ini ya, maksudnya kayak gini ya. Horizontal adalah akibatnya. Ya, betul. Akibatnya, sedangkan adalah sebabnya. Kayak aksi reaksi kan. Jadi misalnya, kita jatuh. Reaksinya apa? Sakit, keselio. Ibaratnya gitu kan. Berarti ada penyebabnya dong. Akibat kita keselio apa? Akibatnya kita jadi keselio. Penyebabnya apa? Oh, kemarin jatuh. Basket nggak pemanasan, olahraga pemanasan. Berarti penyebabnya tidak pemanasan atau tidak hati-hati. Kan gitu kan cara kita melogika segala sesuatu. Akibatnya ini. Nah, tadi jawabannya tadi apa? Horizontal akibatnya, betul. Akibatnya, berarti yang jadinya apa? Kasusnya apa? Masalahnya apa? Penerbangan terlambat. Ya. Penyebabnya apa? Alatnya, mesinnya jelek. Ya, terjadi technical error, kesalahan teknis. Ya, Kak. Ada prosedurnya nggak bagus nih, sistemnya nih, banyak sekali kan. Nah, di sini ini adalah penyebabnya, sebab. Oke, atau dalam cause and effect, kalau dalam Inggris itu cause and effect, gitu kan. Efeknya ini, cause-nya apa? Cause-nya C-A-U-S-E, penyebabnya. Adalah alat mesin, orang, material, prosedur. Nah, ini, ini masih bisa diambil horizontal lagi. Jadi ini betul-betul kayak tulang ikan. Jadi makanya diagram sebab akibat itu disebut juga sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Diagram Ishikawa, sebab akibat atau fishbone, diagram tulang ikan itu sama ya. Ini kan seperti tulang ikan. Pernah makan tulang ikan nggak? Nah, jadi kalau makan tulang ikan terus jadi langsung ingat ini. Diagram sebab akibat. Ya, jadi di sini yang besar di sini adalah, misalnya di sini kan ekor gitu ya. Ekor, kepala gitu ya. Ini tulang besar di sini adalah perlambatan penerbangan. Akibatnya, dan sebabnya ini jadi banyak. Nah, oleh biopsi itu di sini disebut sebagai penyebab pertama di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa gambarkan yang horizontal di sini. Ya. Penyebabnya ini kan alat mesin rusak, misalnya gitu kan. Nah, ini bisa dipacu oleh hal-hal ini. Nah, terus akibat masalah utamanya adalah keterlambatan penerbangan gitu ya. Orangnya apa termasuk ini orang? Teman-teman bisa jelaskan di sini. Orangnya kurang kompeten, kurang skill, atau kurang briefing. Bisa jadi gitu, bisa nggak? Bisa kan? Jadi penyebabnya ini bisa teman-teman jelaskan. Jadi minornya, kemudian di sini mayornya apa? Jadi penerbangan. Prosedur apa sih maksudnya? Nah, teman-teman bisa jelaskan di sini. Prosedurnya kurang tertata dengan baik. Gitu, misal gitu kan. Kelalaian dalam prosedur. Bisa jadi kan? Nah, teman-teman bisa jelaskan di sini. Kalau teman-teman nanti tugasnya misalnya tentang sebab akibat, teman-teman bisa menjelaskan, oke? Bahan material kurang bagus di sini.
materinya kurang bagus, ya teman-teman bisa jelaskan di sini. Jadi di sini menyangkut apa namanya kata-kata singkatnya aja, gitu ya. Kata-kata singkatnya, tapi untuk detailnya teman-teman bisa jelaskan horizontal juga. Nah, terus menuju ke sini, ini adalah masalah besarnya di sini kan, keterlibatan. Jadi untuk mengetahui akibat dari suatu masalah, terus selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Nah, teman-teman di sini gimana? Oh, prosedurnya dulu diambil tindakan perbaikan seperti apa. Mulailah dari hal seperti kecil, teman-teman bisa membuat ini untuk kehidupan kalian sendiri. Ada manfaatnya, penting. Menurut saya dari yang bisa kita manfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah nomor 5 ini, teman-teman. Dan di sekian banyak itu, ya itu berguna untuk apa? Untuk kualitas kan. Untuk biasanya ini di pabrik-pabrik gitu ya, di toko. Tapi untuk kita sehari, teman-teman nomor 5 ini sangat penting. Teman-teman bisa coba-coba deh nanti. Misalnya apa di sini? Kehidupan sehari-hari. Nilai IPK belum maksimal. Nah, bisa gitu kan. Bisa digambarkan di sini. Kenapa penyebabnya? Oh, kurang waktu belajar. Kan bisa gitu kan. Kurang waktu belajar, terlalu sibuk, terlalu ambil banyak kerjaan sambilan. Jadi tugas banyak tidak dikerjakan. Misalnya. Terus banyak ini terus akhirnya apa? Kelalaian alarm. Jam alarm mati. Jadi tidak ikut ujian online. Misalnya gitu kan. Internet mengalami masalah, jadi tidak bisa mengikuti ujian misalnya kan. Ya, ini kan bisa kan teman-teman. Mulailah dari diagram sebab akibat itu, oke. Yang bisa sangat penting kita pelajari adalah ini ya. Untuk kehidupan sehari-hari contohnya. Tapi untuk yang dalam konteks ini ya, dari konteks perusahaan ini semuanya kepakai gitu ya. Ya, diagram penyebaran sekitar diagram secara paling sederhana untuk menentukan hubungan antara sebab akibat dari dua variabel. Apa itu yang horizontal adalah X dan vertikal adalah Y, kemudian kita plot. Nah, kalau terlalu random, misalnya X di sini, di sini, X di sini, berarti tidak ada hubungan. Nah, tapi sini dia mengumpul ke, kalau ditarik garis ini adalah garis diagonal di sini, paham ya? Nah, di sini adalah garis yang ditarik dari titik 0 ke kanan atas, titik 0 ini ya, ke kanan atas, di sini adalah hubungannya positif. Seperti apa? Seperti kurva supply dan penawaran sebagai kurva penawaran dan biaya. Tapi kalau supply demand dan cost itu negatif. Negatif itu dimulai dari sini, kemudian dia turun. Nah, ini hubungannya negatif. Tapi ada hubungan? Ada. Cuma negatif gitu ya. Kalau di sini hubungannya positif. Dapat dikatakan hubungan antara variabel X dan Y. Dan ini linear ya. Data dikumpulkan dalam pasangan titik X dan Y. Nah, diagram alur ini dalam sehari-hari kita pakai ya. Diagram alur flowchart dalam kegiatan penelitian, ini kita pakai teman-teman. Ini menunjukkan aliran atau urutan suatu proses atau peristiwa yang memudahkan penggambaran dari suatu sistem. Kemudian kita identifikasi masalah dan tindakan pengendaliannya. Bermula dari sini, mulai start ya. Kemudian ada kegiatan. Keputusan ya. Nah, kalau tidak, biasanya dia akan balik lagi ke sini. Kemudian dia memutuskan. Dari ya, kemudian lanjut lagi. Ketika dia memenuhi syarat, maka dia akan terus ke kegiatan berikutnya. Oke. Misalnya dia tidak, dia akan balik lagi ke sini. Misalnya dia keputusan dia tidak akan selesai. Kalau keputusannya masih tidak, dia akan balik lagi ke kegiatan, kemudian dilakukan lagi. Ini bisa, alurnya ini bisa cepat, bisa lambat sih teman-teman. Tergantung kalau misalnya ini lancar ya, ya udah dari kegiatan, keputusan, kemudian selesai. Dalam suatu
waktu dan dalam suatu peristiwa. Jadi untuk memudahkan kita menggambarkan sistem, kemudian kita identifikasi masalah dan tindakan pengendalian. Nah, Ranchart ini pengembaraan karakter kualitas sebagai fungsi dari waktu. Semakin ke horizontal, maka di sini akan semakin lama gitu ya. Lagi-lagi di sini titik temunya adalah 0. Oke teman-teman, data waktu sini titik temunya adalah 0. Kemudian waktunya sampai mana? Sampai tak terhingga gitu ya. Terus datanya juga. Nah, time series ini teknik yang paling sederhana untuk menunjukkan perubahan karena berbagai macam faktor dari waktu ke waktu. Nah, ini digambarkan dengan sumbu vertikal yang menunjukkan persentase dari ketidaksesuaian dan sumbu horizontal yang menunjukkan pada waktu. Semakin ke sini, ini 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ini. Makin ke atas, ketidaksesuaiannya akan semakin besar. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini ada produk A dan produk B ya. Manakah yang paling bagus, teman-teman? Produk A atau produk B? Produk B. Dari kita lihat Produk A. dari pipe-nya, dan ini ketidaksesuaiannya semakin besar. Ya, Mas Asep ya. Ada lagi yang menjawab? Saya produk apa? Semua. Oke, good. Yes, betul jawabannya. Correctly. Betul 100%. Karena menunjukkan konsistensi ya di sini. Kemudian ada steam and leaf float. Jadi pendekatan secara grafis yang menempatkan observasi dan mendapatkan interpretasi dari ke karakter proses. Nah, dengan diagram histogram, identitas data observasi individu akan hilang. Tapi dalam steam and leaf float, rangka numerik tetap ada. Nah, jadi bisa dilihat di modul, ya, pada harus dibuat sesuai dengan kelas yang lebar. Jadi tergantung dari diameter, kemudian dari angka desimal, tanda bintang menunjukkan apa tadi? Angka 0 dan 1 gitu ya, antara 0 dan 1. Ada kodenya sendiri-sendiri ya. Tanda S untuk 7 dan 8. Ada tanda bintang menunjukkan angka 9. Sini ya, ada kode-kodenya sendiri. Dan steam and leaf float. Kemudian ada box plot, ini menunjukkan kecenderungan memusat penyebaran data dan memberikan petunjuk adanya kecenderungan dari kesamaan atau simetri. Dan ada kurtosisnya, ukuran panjangnya ekor dari plot tersebut. Suatu penjelasan dilakukan apabila ada hasil observasi yang berbeda. Nah, ini ada kuartil. Ini menurut Mitra. Bahkan tahun 1993, angka pembuatan box plot kuartil pertama 25%. Berarti kuartil adalah 4. Satu itu ada kuartil 4 gitu ya. 1 tahun itu ada 4 kuartal, betul kan? Q1 berarti dibagi menjadi 3. Kalau misalnya kuartal pertama, tahun kan ada ekonomi kan, berita ekonomi kuartal pertama, kuartal kedua. Nah, kita sudah masuk kuartal keempat. Oktober, November, Desember. Jadi istilahnya kayak gitu kan. Oktober, November, Desember itu ada namanya kuartalan. Nah, kalau kuartal pertama di sini Q1 ada 25%. Dibagi menjadi 4% utuh kan 1%, betul nggak? 100%. Nah, 100% berarti dibagi 4. 25%. Jadi, kuartil pertama di sini adalah kuartil pertama 25%. Nah, pokoknya tambahnya 25, 25, 25 gitu ya. 25, 25, 25. Nah, kuartil ketiga berarti 25 tambah 25, 50. Kuartil ketiga 50 tambah 25, 75. Jadi begitu. Ini merupakan batas tertinggi dari suatu box. Kemudian nilai tengah, garis menggambarkan nilai tengah yang membagi box tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti di modul ya. Ini hanya pengenalan saja. Kemudian ada peta multivariable. Ini berbagai kegiatan operasi perusahaan manufaktur atau jasa. Ada beberapa variabel atau atribut untuk menentukan akibat kualitas pelayanan atau kualitas produk. Dan ini peta pengendali control chart. Peta pengendali menggambarkan perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas ini terjadi pada suatu situasi. Adalah ketika pengendali dibikin. Jadi seperti gini ya, ada
batas pengendali atas, dan di sini adalah batas pengendali bawah. Jadi untuk mengendalikan nih, supaya ke atas itu tidak ke atas banget dan bawah itu masih ada kontrolnya di sini. Dan ini adalah garis pusat. Nah, Taguchi ini beda ya, bukan nama Gucci ya teman-teman ya. Taguchi, lagi-lagi dari namanya adalah orang Jepang ya. Sudah ada beberapa yang tadi Ishikawa, Taguchi, GIT, semua ini ngomongkan tentang QC, quality control itu pasti adaptasi. Ya, mayoritas adaptasi dari Jepang. Dari Jepang memang luar biasa sih, nggak ada lawannya sih. Kalau teman-teman baca buku The Toyota Way, ya, Toyota Way, itu jelaskan di situ konsepnya di Jepang semua komplit di situ ya. Jadi bisa memahami tentang kualitas. Jadi bisa online dan offline, kemudian usaha perbaikan kualitas dari perancangan hingga pemrosesan disebut sebagai offline. Nah, Taguchi ini dikembangkan oleh Genichi Taguchi. Gunakan untuk membagi penerapan dari TQC di Jepang. Jadi TQM itu asal katanya dari total ya. Berarti keseluruhan atau terpadu, quality, kualitas, ya kemudian manajemen. Tentu kita pernah dapat ya di semester pertama ya, planning, organizing, staffing, dan leading, controlling dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ada pengendalian kualitas statistik, teknik penyelesaian masalah menggunakan statistik, dan juga tentang istilah kita bahas tadi ya, control chart, ada peta pengendali atas dan bawah dari penyebaran observasi. Kemudian dari pengendalian kualitas statistik, ini menurut Besterfield tahun 1998, dalam melakukan pengendalian kualitas proses statistik, jadi ada data berikut, langkah-langkahnya, pertama adalah pemilihan karakter, itu paling penting ya, dari panjang, berat, diameter, dan sebagainya. Kemudian ada pemilihan subkelompok. Data yang digambarkan bukan data individu, tapi adanya kelompok data. Terus kemudian kumpulkan dari subkelompok tadi, kita kumpulkan, kita rata-rata, kemudian kita tentukan garis pusat, center line ya, dan batas pengendalian tadi ya. Kemudian ada penyusunan revisi terhadap garis pusat dan batas pengendalian. Nah, biasanya ada ketidaksesuaian, kemudian ditunjukkan dengan adanya data yang di luar kendali statistik untuk mengontrol. Out of statistik, kemudian dalam batas pengendalian itu namanya in statistic control untuk menunjukkan ketidaksesuaian, tapi disebabkan oleh sebab umum. Nah, untuk peta pengendali proporsi kesalahan dan banyak kesalahan itu NP chart, proporsi kesalahan P dan kesalahan N ya, banyak kesalahan. Dan ini peta pengendali untuk kesalahan dalam satu unit produk. Untuk mengetahui jumlah sampel yang konstan dapat digunakan peta pengendali banyak kesalahan dalam satu unit produk yang sama atau peta pengendali C-chart ataupun pengendali U-chart. Nah, kemudian apa itu analisis kemampuan proses? Tahapan yang harus dilakukan dalam kita mengadakan pengendalian kualitas proses statistik. Nah, yang terpenting adalah kita tetapkan pengendalian kualitas proses statistik, kita memahami dan kita identifikasi karakteristik produk yang paling penting. Itu menurut Rungasami. Et al. 2002. Et al. Adalah dan kawan-kawan. Itu bahasa Latin kalau dalam dunia sains ya, akademik. Sama kalau di Indonesia jadi Rungasami dan kawan-kawan gitu ya, diterjemahkan. Ya, ada namanya rata-rata mean dan standar deviasi, teman-teman udah belajar di statistik kemarin di RO. Kemudian ini merupakan kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi baik menurut permintaan pelanggan. Hesse dan Render. Lagi-lagi itu orang terkenal ya, Hesse dan Render yang kemarin dipakai juga ya di tugas EMO kan. Menurut Hesse dan Render 2004, kemudian untuk 2011 teliti lagi. Jadi dia perlu 7 tahun untuk meneliti. Jadi prosesnya itu tidak mudah, tidak cepat gitu ya. Perlu proses. Nah, teman-teman ini berproses ini. Dari teman-teman masuk teman-teman 2022 ya. Saya ingat betul itu. Semester pertama bulan April 2022, oke, saya masih ingat ya. Kelasnya Mbak Arfi. Ini mungkin ada campuran ya, tapi saya masih ingat betul April 2022 saya mengajar perdana juga
kelasnya Mbak Arfi, Mbak Wina, dan kawan-kawan, dan teman ini sudah 1 tahun gitu ya. Harus melihat ada perkembangan. Pasti saya yakin ada perkembangan gitu kan. Itu kalian harus bisa analisis kemampuan proses. Jadi seperti hasil dan render yang butuh 7 tahun untuk menerbitkan teori baru. Nah, teman-teman 1 tahun, yakin tahun-tahun berikutnya bisa mengalami perkembangan dan nantinya bisa sehebat hasil dan render. Jadi gitu ya. Intinya proses secara statistik itu dinyatakan memenuhi batas pengendalian. Jadi semuanya itu ada batas pengendali atas bawah dan lain-lain gitu ya. Tapi yang terpenting di sini alur untuk teman-teman di sini untuk kehidupan sehari-hari adalah apa tadi? Diagram alir, ya alur dari proses sama Ishikawa. Itu yang bisa kita terapkan. Diagram sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari untuk analisis. Lagi-lagi kita adalah apa? Menganalisis. S1 itu sebetulnya bukan untuk menghafal, teman-teman. Kalau menghafal itu sudah dari SD, SMP, SMA, betul ya? Teman-teman mungkin sudah jenuh dengan hafalan. Tapi di sini terpenting adalah analisis. Mengapa itu? Kita berbeda dengan sekolah. Strata 1, strata 2, strata 3 itu adalah kemampuan analisis teman-teman yang diperlukan untuk menganalisa suatu masalah. Satu-satunya tadi saya bukan diagram alir dan Ishikawa. Itu yang bisa teman-teman ambil hikmahnya gitu ya. Thank you teman-teman. Sekali lagi, belajar lagi, kemudian pelajari sesuatu yang baru, dan praktekkan tadi teori teori dari Newton. Apakah sama batu dijatuhkan, apakah sama atau tidak? Itulah. Jadi ini ada intinya apa, teman-teman bisa belajar tentang curiosity. Bagaimana teman-teman menganalisis, mengidentifikasi suatu masalah. Itu adalah kunci dari sains. Oke. Knowledge adalah bagian dari sains, teman-teman. Jadi sains itu adalah sains dan social science. Nah, sains kayak Newton, fisika, kimia adalah natural science. Biologi itu juga. Nah, di sini menariknya social science di manajemen itu adalah tidak bisa dibuktikan secara 100% pasti benar dalam laboratorium gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan, hasilnya itu bisa berbeda-beda. Teman-teman nanti belajar riset, misalnya ya, analisis pelanggan, kepuasan pelanggan mempengaruhi apa? Loyalitas. Nah, teman-teman bisa dapatkan nih, bisa mengolah data, mengumpulkan, menganalisis, akhirnya, oh ini kepuasan pelanggan berpengaruh positif Pak, terhadap loyalitas, terhadap di toko warung Indo, katakanlah gitu kan, di Taiwan. Tapi kalau Mas Asep mengadakan pengetahuan lagi, itu kan misalnya Mbak Arfi ya, mengadakan penelitian, oh ternyata ini hasilnya positif. Tapi kalau di tempat lain, Mas Asep bisa mengadakan dengan topik sejenis, cuma berbeda tempat, ya, itu bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, itulah keunikan, unik dari social science itu menarik. Oke, sekali lagi saya mau berpantun, ambil cucian di tempat Mbak Arfi, cukup sekian dan terima kasih. Kita nanti lanjut, senang kan? Cepat. Karena nanti saya jam ketiga nih, saya menghemat tenaga teman-teman. Jam kedua saya nanti. Iya. Yang belum mandi. Menggantikan Bu Dinar ya. Nanti saya ya, teman-teman jangan lupa ya. Oke, baik. Sampai ketemu nanti jam kedua. Di saya ngajar menggantikan Bu Dinarti. Hari ini beliau berhalangan di kuliah manajemen pemasaran. Oke. Baik, Pak. Kalian di sini studennya Bu Dinarti kan nanti kan? Iya. Semuanya kan? Semuanya. Iya, Pak. Oke, di kelas ini juga. Oke, siap. Dan saya lagi. Saya menggantikan aja kalau tenang aja, saya enggak menggantikan sampai selesai enggak. Cukup hari ini aja, hanya hari ini saja modul 4. Oke. Ambil cucian di tempat Mbak Arfi ya, sudah tadi ya. Ambil cucian di tempat Mbak Desi, cukup sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di jam kedua. Oke. Bye-bye teman-teman.
Sampai Bye. jumpa lagi jam 11:04 ya. Ya, siap.